Tembus lagi nih cuy, jackpot dari pinjol yang lagi viral ini. Baru sekali ngajukan dan tentunya tanpa dokumen busuk, tanpa data fake, tanpa amunisi busuk dan lain-lain. Cukup sekali ngajuin bisa langsung di ACC tanpa menunggu lama, pencairannya langsung masuk ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini recommended banget buat kalian yang sering di auto ataupun sering digantung, karena di aplikasi ini siapa saja bisa dicairkan, mau pengguna baru mau pengguna lama itu semuanya bisa. Dan pastinya lumayan untuk duitnya, bisa dibeliin jajan ataupun beli gorengan, dan pastinya untuk biaya bunganya murah banget tanpa sebar data juga ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Dan buat kalian yang mungkin ingin beraktivitas di luar rumah, saran gue sih tetap gunakan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya atau mungkin udah pada nggak mampu nampung lagi nih buat rekening kalian ataupun pencairan kalian yang semakin banyak di pinjol-pinjol ya? Karena memang saat ini untuk pencairan di pinjol-pinjol lagi naik-naiknya nih cuy. Entah itu pinjol legal, entah pinjol ilegal, itu semuanya lagi naik-naiknya untuk saat ini ya cuy. Namun saran gue sih, kalau memang kalian ingin meminjam secara aman, mending ke pinjol legal saja dan juga sudah terdaftar di OJK. Kalau untuk galbay ya terserah deh, kalian mau galbay di pinjol ilegal, mau di pinjol legal. Namun tentunya kalau di pinjol legal, apalagi yang udah gede, itu bisa membuat resiko juga sih. Ya sama aja sih, di pinjol ilegal juga tetap ada resikonya karena di situ disebar data ya cuy. Namun ya itu kembali lagi ke kalian ya, mau galbay atau enggak. Saran gue sih kalau minjamnya di pinjol legal mending nggak usah digalbay cuy. Untuk perawatan sabi kok ya, ataupun untuk pengajuan yang perawatan ya teman-teman. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana aplikasi ini sudah cukup besar dan juga sudah cukup banyak orang tahu nama aplikasinya. Dan saat ini lagi booming-boomingnya nih cuy ya, entah itu pencairannya ataupun pengajuannya, kuotanya, limitnya banyak banget ya cuy. Nah makanya kalian jangan sampai kehabisan, mumpung lagi baik hati banget dan juga lagi gampang lumer. Kalian bisa gaskan, siapa tahu kalian bisa cair juga ya. Mungkin kalian sudah cair dengan limit gede ataupun tenor gede, ataupun mungkin yang sudah beberapa kali merawat dan lain-lain ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman ini adalah 1.100.000 ya. Nah kemarin sih gue meminjamnya pengennya untuk limit 2 juta, namun ya gue nggak tahu juga karena mungkin dokumen yang kurang ataupun penilaian dari tim audit yang kurang atau gimana, atau mungkin gue ada dinilai kurang pada saat verifikasi telepon. Jadi makanya yang diberikan hanya 1,1 doang sih. Namun ini udah lumayan gede loh cuy, padahal baru peminjam pemula. Bahkan ada beberapa peminjam yang sudah beberapa kali meminjam itu mendapatkan di bawah dari 1 juta cuy. Nah ntar gua akan kasih tahu kenapa bisa dapat seperti itu walaupun sudah beberapa kali meminjam. Dan kalaupun misalkan kalian masih pengajuan baru, itu bisa mendapatkan kuota dan limit yang lebih besar cuy ya. Nah di sini kalian bisa lihat gua belum bayarin tetapi sudah bisa meminjam kembali, namun limitnya memang masih kecil, masih 200.000. Dan ini akan naik jikalau misalkan gua udah bayarin ya. Nah di sini tagihan yang harus gua bayarkan yaitu 1.208.000.
karena 108.000 itu adalah biaya bunga dan biaya administrasi lainnya. Nah, jadi untuk peminjaman pokok totalnya yaitu 1.100.000 ya cuy, dan di sini ya kalian lumayan sih untuk peminjam baru terus dapat limit segini, dan mungkin juga kalian yang sudah pernah cair beberapa kali pastinya udah dapat limit 5 jutaan sih ya cuy, karena memang ini kuotanya tinggi banget ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Dana Rupiah atau orang biasa nyebutnya ini Danrup. Dan untuk aplikasi ini pastinya sudah gede dan nggak usah diragukan lagi deh, karena nggak bakalan sebar data dan juga nggak bakalan sebar data kalian ya. Dan di sini udah pasti aman sih ya, karena juga selain sudah gede, tingkat peng-ACC-an dan juga pencairannya itu nggak bakalan terlambat ya cuy. Dan juga kalian misalkan udah di ACC itu pasti akan tetap cair kok ya, nggak ada tuh istilahnya digantung ataupun di prank ataupun mungkin dicairkan tapi pemotongannya gede ya. Jadi di sini sesuai dengan detail yang mereka berikan ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Dana Rupiah, pinjaman uang kredit cicilan online yang dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan di sini aplikasinya kalian bisa lihat terakhir diupdate itu 9 Juli 2021 ya. Dan di sini untuk aplikasinya baru mencapai 5 juta download dengan rating 3,7. Selanjutnya di sini untuk brosur aplikasinya ini cukup menarik banget ya teman-teman. Nah, di sini pinjamannya fleksibel hingga dengan 25 juta rupiah. Jadi paling tingginya 25 juta rupiah. Namun itu biasanya orang-orang yang sudah beberapa kali meminjam cuy. Nggak bisa hanya sekali doang terus dapetin limit seperti ini ya. Karena ketika kalian awal meminjam itu maksimal 2 jutaan saja cuy untuk limit awalnya ya. Nah, kemudian di sini prosesnya cepat, verifikasinya hanya 10 menit. Dan kalau memang kalian lagi hoki ataupun mungkin pencairan ataupun mungkin pengajuan lagi dikit, itu kurang dari 10 menit udah dapat balasan ya cuy. Dan rata-rata sih di sini di ACC, yang penting data kalian aman, lengkap, kemudian sinkron, ya itu kesempatan besar buat di ACC sih ya. Nah, selanjutnya di sini pencairannya cepat, uang cair kurang dari 15 menit saja ya. Nah, namun nggak menutup kemungkinan juga kalau telat ya. Kalau telat sih kadang memang agak banyak yang dicairkan ya. Namun akan tetap cair juga kok ya, tunggu aja cuy, maksimal 1 kali 24 jaman ya. Kecuali memang jikalau misalkan kalian di ACC nya di hari Sabtu, itu kadang kalau misalkan kalian di waktu sore hari dapat notifikasi, itu dicairkannya kadang di hari Senin ya cuy, jadi agak lama menunggu. Nah, makanya saran gua sih, kalau kalian mau meminjam jangan ngajukan di sore hari, apalagi mendekati waktu libur ya teman-teman, ataupun mendekati habisnya jam kerja ya cuy, karena itu akan lama untuk prosesnya. Nah, selanjutnya di sini apalagi cuy, untuk aplikasinya pastinya sudah aman dan juga terpercaya karena sudah legal OJK dan di sini AFP juga. Dan kalau kalian masih ragu bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan, di situ udah ada nama aplikasinya dan situ sih sudah ada yang terbaru juga sih ya teman-teman. Nah, untuk aplikasinya kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Namun kalau kalian masih bingung gimana cara downloadnya, bisa langsung ke Play Store saja, tinggal kalian ketikkan aplikasinya dan langsung download ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat buat yang masih pemula ataupun baru ingin meminjam pertama kali, baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam agar ini bisa menjadikan bahan acuan kalian serta bahan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya, karena saat ini banyak banget pinjol-pinjol yang legal itu mencairkan dengan limit-limit yang gede ataupun kuota yang banyak, dan kalian bisa pilih tuh, dan gak menutup kemungkinan ada yang lebih murah dari aplikasi ini ya cuy. Nah, ataupun mungkin untuk biaya bunganya atau mungkin kuota yang lebih gede lagi ya. Nah, selanjutnya di sini kita ke detail info aplikasinya. Untuk detail info aplikasinya di sini jumlah peminjaman uang mulai dari 25 juta rupiah ya. Dan di sini untuk jumlah peminjamannya hingga 25 juta rupiah. Kemudian durasinya pinjaman lebih dari 91 hari, maksimal APR-nya 10,5% per tahun. Kemudian di sini ada contoh simulasi dan di sini ada nomor registrasi dari OJK ya, teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini buat kalian yang baru berumur 18 tahun, masih pelajar, masih mahasiswa, nggak usah ragu cuy. Nggak usah khawatir cuy, karena bisa untuk peminjaman umur 18
tahun, dan cukup dengan memiliki KTP itu sudah bisa mengajukan dengan pengajuan di aplikasi ini. Nah, untuk nominal peminjamannya mulai dari 400.000 paling rendah hingga dengan 25 juta rupiah. Nah, makanya saran gua kalau misalkan kalau udah dicairkan di aplikasi ini, kalian bayarin aja cuy, jangan digalbay karena limitnya ini bisa meningkat. Nah, kemudian pinjaman cepat dan praktis, pelayanan berkualitas, untuk aplikasinya aman dan terpercaya, pelunasannya mudah, kalian bisa lihat di sini, dan kegunaan dan lain-lain di sini semuanya ada ya, email, website, Facebook, dan untuk yang bertanya bisa di jam kerja saja. Kemudian hubungi CS peminjaman, bukan CS pendanaan ya. Nah, untuk aplikasinya di sini sudah legal OJK, dirilis tanggal 15 Oktober 2017. Untuk izin aplikasinya hanya kamera dan lokasi ya, jadi nggak bakalan sebar data, kontak, akses media, email, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita nggak usah berlama-lama dan langsung saja kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Dana Rupiah, limit hingga dengan 25 juta rupiah, bunga mulai 0,2% ya teman-teman. Nah, ini tampilannya, kita masuk, apakah sudah berubah atau gimana? Mungkin masih tetap saja sih ya cuy. Nah, ini masih loading dan ya ini sudah meningkat ya untuk limitnya. Nah, dulunya ini limitnya itu untuk peminjaman awal hanya 2 juta rupiah saja cuy. Namun sekarang udah naik menjadi 8 juta rupiah ya. Nah, di aplikasi ini juga kalian bisa mendapatkan komisi. Gua nggak tahu ini mungkin mengundang teman terlebih dahulu atau gimana. Dan nanti kalian bisa baca sendiri untuk syarat dan ketentuannya. Dan nanti jikalau misalkan kalian pengajuan baru, itu nanti kalian akan diarahkan untuk memilih apakah kalian sebagai pendana ataupun peminjam ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin meminjam, pilih aja tuh peminjaman. Namun kalau kalian ingin mungkin menginvestasikan uang kalian, ya tinggal kalian pilih di pendanaan cuy ya. Dan di situ nanti uang kalian akan dipinjamkan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dapatkan limit di sini untuk pengajuannya ya cuy. Nah, di sini kalian tinggal ajukan tuh cuy. Sudah siap dan segera mengisi. Nah, step pertama yaitu pengumpulan data ya cuy, dan di sini masih agak loading sih ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin jaringan gua sih. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat 0% sampai dengan selesai itu 100%. Nah, di sini yang harus kalian masukkan pertama adalah verifikasi wajah ya. Jadi fokus pada lensa kamera kalian. Dan di sini foto pengambilan yang benar adalah seperti ini. Nah, jangan menggunakan kacamata, topi, ataupun cahaya yang terlalu gelap. Jadi di aplikasi ini itu dia nggak bisa otomatis terang pencahayaan kalian jikalau kalian berada di tempat gelap. Kalau beberapa aplikasi pinjol lainnya tuh otomatis ya teman-teman, langsung kecerahannya naik ya. Namun di sini enggak. Dan nanti kalian pada saat melakukan verifikasi wajah, saran gue usahakan background belakang kalian itu yang satu warna aja cuy ya. Misalkan tembok kalian warna putih ataupun dinding kalian warna putih, nah gunakan aja itu cuy. Asalkan jangan banyak warna ya, campur aduk nanti ya, dan bisa saja ditolak oleh sistemnya cuy ya. Dan pastikan pada saat verifikasi wajah itu untuk tampilan rambut kalian itu masih bisa dikenali ya cuy, karena ada beberapa orang itu yang nggak lolos verifikasi data karena perbedaannya signifikan banget cuy antara wajah aslinya yang saat dia melakukan verifikasi wajah dengan wajah di foto KTP mereka. Nah, misalkan nih rambut mereka tuh panjang banget ataupun gondrong gitu ya di foto KTP, kemudian pada saat verifikasi wajah rambutnya itu udah nggak gitu lagi cuy, udah pendek dan bahkan sepintas nggak bisa dikenali cuy. Nah, kalau yang meninjau verifikasi wajah adalah sistem, itu otomatis bakalan ditolak ya. Kalau tim auditnya langsung sih ya bisa saja dikenali, namun bisa saja juga enggak cuy ya. Nah, makanya jangan ada perbedaan yang signifikan banget cuy. Dan di sini nanti kalian bisa lanjutkan saja untuk pengisiannya, harus menggunakan data pribadi sih, karena di sini gua nggak bisa memasukkan data pribadi gua, yaitu nanti kalian masukkan data KTP, isikan sama seperti biasanya. Untuk pengisiannya kalian bisa cek di video saya sebelumnya terkait aplikasi ini juga. Namun di situ gua nggak di ACC ya cuy, dan kali ini sih baru tembus juga sih ya cuy. Dan sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan, ajukan di pagi hari saja cuy. Dan buat yang mau mengajukan malam itu kayaknya bisa ya cuy untuk pengajuannya, namun untuk peninjauannya itu dilakukan di pagi hari. Nah, saran gua sih kalau memang kalian niat ingin meminjam, jangan tergesa-gesa cuy. Persiapin data kalian, kemudian isikan secara benar, dan kalian kalau misalkan di Autol itu
pastikan ajukan kembali cuy, karena dalam beberapa pengajuan kalian itu bakalan di ACC ya. Tinggal menunggu aja sih ya cuy, dan ya otomatis kalian jika di ACC, saran gue kalau misalkan pengen bayarkan secepatnya cuy, jangan menunggu jatuh tempo ataupun lewat dari jatuh tempo ya cuy, karena itu nggak bakalan gampang lagi untuk di ACC nya ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol dan rup ini. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.